alias Black telah berniat untuk merencanakan masuk ke dalam rumah korban saudara Makmur dan saudara Abdillah dengan tujuan untuk melakukan pembunuhan terhadap kedua korban. Ini dikarenakan kesabaran tersangka sudah tidak terkendali, yang mana tersangka terus mengingat perbuatan korban kepadanya dengan sering diusir oleh kedua korban, sering dicaci dengan perkataan kasar, serta sering menyuruh tersangka untuk menjauh dari lokasi rumah korban. Akhirnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, tersangka melalui jendela kamarnya turun ke lantai 2, tepatnya tempat tinggalnya, menuju depan rumah korban yang bersampingan dengan rumah tersangka. Kemudian menutup pintu depan ruko milik korban atau rumah yang ditinggali korban, namun tidak ada yang membuka pintu tersebut dikarenakan pintu depan masih tertutup. Maka tersangka menuju belakang rumah milik korban dan kemudian mengetuk pintu belakang tersebut. Karena pintu tersebut juga tidak terbuka, maka tersangka berupaya untuk mencungkil pintu tersebut dengan menggunakan sebatang besi jok. Bersamaan dengan itu, tersangka mendengar langkah kaki menuju ke lantai 1 dan membuka pintu tersebut. Ternyata yang membuka pintu adalah korban atau saudara Abdillah. Pada saat pintu terbuka, akhirnya tersangka langsung menendang pintu tersebut. Kemudian korban saudara Abdillah lari ke tangga menuju lantai 2. Sesampainya di anak tangga terakhir, korban saudara Abdillah menendang tersangka dengan menggunakan kaki kanan, sehingga namun ditangkis oleh tersangka. Namun setelah itu Abdillah terjatuh dan tersangka langsung naik ke lantai 2 hingga terjadi perkelahian. Dalam perkelahian itu tersangka mengambil gunting yang ada di atas meja. Kemudian tersangka menikam dengan menggunakan gunting tersebut mengenai bagian leher korban, dan korban akhirnya berteriak kesakitan sambil menyerang tersangka dengan tangan kosong. Saat itu bapak dari korban saudara Abdillah, yaitu korban saudara Makmur, keluar dari kamar, kemudian memukul tersangka dengan menggunakan tongkat. Namun tersangka menangkisnya dan merebut tongkat tersebut. Kemudian memukulkan kembali tongkat tersebut kepada korban saudara Makmur hingga korban terdesak dan terjatuh. Selanjutnya tersangka mengambil gunting dan menikam korban saudara Makmur dengan menggunakan gunting tersebut tepat di bagian mata korban. Dan untuk memastikan bahwa kedua korban betul-betul sudah meninggal, maka tersangka menikam kembali kedua korban berkali-kali di beberapa bagian tubuh korban. Selanjutnya korban turun ke lantai 1 dan membuka kunci pintu depan ruko. Kemudian korban tersangka keluar melalui pintu belakang dan kembali di kamar tersangka. Kronologisnya,
saudara. Terus barang bukti, satu buah gunting besi yang gagangnya terbuat dari plastik berwarna hitam. Ya, di sini Bu. Satu tongkat besi stainless merek Sweethand. Satu lembar baju kaos berwarna krem kombinasi putih berlumuran darah. Satu lembar celana kain warna hitam berlumuran darah merek Lini. Satu lembar celana kain berwarna putih berlumuran darah merek TikTok. Satu lembar kain warna putih yang berlumuran darah. Dan satu lembar baju kos dengan panjang berwarna krem merek Hammer. Atas kasus tersebut, maka tersangka dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 340 pasal 338 KUH pidana dengan ancaman hukuman mati dan penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Itu demikian untuk kasus pertama, pembunuhan berencana. Silakan rekan-rekan. Bisa mendekatkan. Ya, kalau sakit hatinya itu benar bisa jelaskan terkait detailnya itu terkait apa maksudnya sampai di apa karena wifi ya? Biasa pinjam wifi di rumah korban. Untuk apa ya? Yang diusirnya. Sampai sakit hati dan ini kita masih karena diusir. Enggak diusir. Ini tersangka diusir oleh korban. Karena wifi-nya bukan wifi korban, wifi bosnya sendiri. Kalau dendamnya ini berdasarkan bahwa ada kata kasar yang dilontarkan oleh korban kepada tersangka. Maksudnya benar kenapa maksudnya sampai berkata kasar? Iya. Apa alasannya sampai korban berkata kasar? Nah ini yang kita belum tahu karena korbannya sudah meninggal. Kita nggak tahu kenapa dia sampai membenci tersangka. Dan apakah si korban sama pelaku ini memang ada hubungan dekat sehingga ketersinggungan atau motif sampai sakit hati itu ada atau gimana? Jadi tersangka ini bekerja di dekat rumah korban dan tersangka sering duduk di sekitar rumah korban. Berapa lama mereka di sana kan? Pelaku berapa lama di sana? Udah berapa lama dia tinggal di sana? Sudah 2 bulan kan? Sudah 2 bulan kan? Berarti dalam 2 bulan ini merasa sering di Mungkin ada kecurigaan daripada ini ya. Ini berdasarkan karena korban kita mau meminta keterangan juga sudah nggak bisa ya. Kalau dari pemeriksaan pelaku sendiri kan alasannya sendiri kan kenapa Ya. bisa sampai diusir gitu? Ribut ya. Iya sampai ribut-ribut di depannya. Alasannya itu apa? Di situ ada ya enggak klakson yang sering dibunyikan oleh tersangka di belakang rumah. Oh, jadi merasa Itu terganggu. merasa karena terganggu. Ya, itu merasa terganggu. Pak,
apa memang tersangkanya ini tidak membawa senjata, mengingatkan motifnya memang dia sudah mau membunuh ya. Nggak ada sebelumnya. Jadi gunting ini ada gunting milik daripada korban. Pak, kemungkinan ada pelaku lain Pak, mengingat kan sudah ditangkap beberapa hari yang lalu dan hari ini melakukan press conference Pak. Nah, karena kecurigaan juga sama seperti Anda, kita melakukan pengembangan, namun setelah tersangka ditemukan, kita ada tunggal pelaku. Pak, katanya tersangka sendiri katanya mantan narapidana ya Pak? Iya, residivis. Katanya mantan residivis ya Pak? Di Wajo katanya. Iya, di kabupaten lain. Ya, di kabupaten lain. Itu kasus apa itu Pak sebelumnya? Apa itu Pak? Kasus apa sebelumnya? Dari keterangan tersangka itu pencurian. Apakah ini kan pelaku sudah 2 bulan bekerja di situ. Nah, korban ini mengetahui pelaku itu sejak berapa lama atau sering ke setiap hari atau seperti apa? Iya, seperti itu karena mungkin ketersinggungan seperti tadi sering menyanyikan klakson dan segala macam merasa terganggu. Dan kehadiran daripada tersangka yang sering nongkrong di samping ruko itu, tempat duduk itu yang mungkin menjadi merasa terganggu dari pihak korban itu sendiri. Terus setelah kejadian, kapan pengakuan pelaku dikatakan terakhir kali Di tanggal, apakah sehari, 2 hari atau 3 hari yang lalu sebelum kejadian? itu di tanggal 4 ya, tanggal 4 itu Senin itu tanggal 4 Desember. 3 hari yang lalu ya Pak? 2 hari yang lalu. Itu ujaran seperti apa Bang? Sampai kemudian memicu emosi begitu tinggi terhadap tersangka. Tanggal 3 ya, tanggal 3 ya. Itu yang terakhir itu, dan itu yang sangat teringat di memorinya hingga dipelototin, keluar kata kasar. Itu yang itu kata kasar. Kata-kata seperti apa mungkin? Itu yang berbau rasis atau apa? Setan, anjing, kurang ajar. Itu yang asuh, itu yang Bang, ini kan Kok sudah dibilang memang kan hanya klakson, selain klakson ada korban tersinggung. Ya, ini berdasarkan keterangan itu cuma dikuatkan pada kata-kata kasar ini dan sering dipelototin kalau muncul di depan rumah atau di depan samping ruko daripada korban. Bang, penangkapan ini kan keberhasilan karena ada saksi yang melihat ciri-ciri korban. Kenapa pas saat itu tidak semua saksi diselesaikan di rumah itu? Ya, jadi dia cuma mencari laki-laki. Kalau ada di rumah itu laki-laki, dia menghabisi, itu saja. Jadi kalau perempuan nggak ada, seperti halnya ibu korban atau istri daripada saudara Makmur itu tidak, karena dalam kondisi stroke, nggak bisa bergerak, dan itu juga diyakinkan sama tersangka bahwa betul dia dalam kondisi seperti itu. Ini korban mengalami tusukan di bagian mata sebenarnya. Iya. Itu saudara Makmur. Iya. Adakah alasan dari pelaku kenapa mata yang dia mungkin? Iya. Alasan daripada kenapa mata Makmur, saudara Makmur yang jadi sasaran, karena mata itu yang selalu memelototi dia. Jadi dendamnya di situ. Mata setan itu udah diselesaikan setannya. Mas Kris. Apa yang dilakukan pelaku sampai korban yang tersinggung? Karena selain klakson apa saja itu Bang? Karena sebelum bisa diperjelas sedikit itu. Enggak, cuma ditekankan di klakson dengan. Jadi jaga mata ya, bahaya itu mata. Mas. Pak. Mata. Bisa masuk ke hati. Pak, dari Melototnya bagaimana melotot? Pak, dari pengakuan anaknya kan dia sempat membuka laci kamar ibunya dan mengambil uang. Nah, seberapa nominalnya? Apakah diambil itu uang atau seperti apa mungkin? Iya. Untuk
handphone dan uang itu tidak ada yang diambil oleh tersangka, cuman ditaruh di samping makmur dan modus Abdillah. modus itu Di situ saja. pengalian modus. Itu mungkin meyakinkan bahwa tidak bisa menghubungi yang lain. Gitu. Ibu ini tidak menghubungi yang lain beserta kunci mobil yang disimpan di situ. Kalau proses Sudah berapa lama, Dan? padahal itu berada di belakang rumahnya sendiri. Nah, ini adalah proses berkat proses lidik dari rekan-rekan, ya. Alhamdulillah kita mendapatkan titik terang, sehingga kita meyakinkan bahwa yang bersangkutan adalah tersangka. Pak, dan sudah berapa lama dan penahanannya, Dan? Terungkapnya tersangka Tersangka itu sudah berapa lama ditahan, Dan? Berdasarkan alat bukti yang ada dengan olah TKP daripada rekan-rekan, sehingga bisa diungkap. Di mana ditangkap ini? Sekitar TKP. Pak, apa sih yang menjadi kendala dalam proses penangkapan sendiri? Mengingat kan ada beberapa hari baru ditangkap. Kurangnya alat bukti ya. Berarti informasi di medsos itu hampir sama keterangan pers ini. Apakah dari mana medsos itu tahu, Dan? Informasi. Iya, kok bisa tahu? Kita ditahan-tahan sementara medsos. Iya. Netizen lebih hebat ini. Kita masih ada Pasal-pasalnya Pak. Pasalnya Pasalnya Pak, pasal yang disangkakan. Oh, sudah